Terima kasih para pemirsa, masih bersama kita seni dan tradisi. Tadi sudah dijelaskan oleh Kanjeng Pangeran Sulistyo, yang kemudian beliau masih membidangi sebagai Direktur Seni dan Pertunjukan, dijelaskan bagaimana usaha-usaha untuk melestarikan seni budaya wayang orang ini. Dan saya perlu bertanya kepada Ki Isburi ini, karena saya dengar waktu Ki Isburi juga membina wayang orang Slogo Budoyo, kalau nggak salah pada waktu itu, baik sebagai penata rari dan sutradara, itu rasanya mulai digenerasikan dari tingkat SD, bahkan TK Pak Isburi. Monggo, katuran Raden. Estunipun pancen leres menapa ingkang dados dawuhipun Pak Yudo, bilih kawontenan kula cumondhok wonten ing Kitha Malang menika nampi jejibahan kedah saged ngrembakakaken seni budaya khususipun wayang wong. Rikala kula nampi papan wonten ing Slogo Budaya. Inggih menika sanggaripun Ki Yudo Asmara piyambak nampi dawuh supados bagaimana cara melestarikan budaya wayang wong ini saya ngrembaka. Mila kula lajeng ngawontenaken pembibitan kawiwitan saking TK, SD, SMP ngantos dumugi para remaja ingkang remen nggilut seni budaya ringgit tiyang. Nggih. Lajeng Ki Isburi kawontenanipun sakmenika kados pundi? Menapa tesih melampah para anak-anak kita sami nika? Pangestunipun sinaosa wonten pinten-pinten prakawis. Iya. Nanging tetep kula mbudidaya murih kawontenan menika tetep lestari widodo anggenipun nggilut budaya. Nggih. Kesenian wayang. Matur nuwun, Ki Isburi. Jadi demikian para pemirsa, memang untuk melestarikan budaya tradisional khususnya wayang orang ini teramat sangat sulit. Namun tadi sudah dijelaskan baik oleh Kanjeng Pangeran Sulistyo juga oleh Raden Tumenggung Puspawibakso bagaimana cara-cara kita melestarikan. Tapi saya tergelitik sekali kalau mau Kanjeng wonten dawuh pekawis pihak ketiga ingkang gadai modal. Napa tesih wonten to piantun ingkang mau berkorban membiayai untuk pelestarian budaya menika? Oh, sebetulnya ini kan kurang gaulnya kita ini dengan dunia usaha. Tetapi kalau kita tekun untuk ya neretek ya dari pintu ke pintu, akhirnya pasti kita akan ketemu dengan seseorang pengusaha yang memang mempunyai idealisme di dalam kaitannya dengan pengembangan seni budaya. Contohnya festival wayang sekarang ini yang ada di Gedung Kautaman Pewayangan Indonesia, Festival Nasional Wayang. Wayang wayang kulit. Itu didanai oleh salah satu perusahaan asing. Selama 5 tahun. Sehingga Senawangi dalam hal ini bisa bernapas lega selama 5 tahun karena terjamin di dalam pelaksanaan penyelenggaraan festival selama 5 tahun berturut-turut. Nah, ini juga salah satu contoh bagaimana kalau kita tekun atau kita gaul sehingga dan kita juga micoro untuk bisa mempromosikan bahwa ini loh sesuatu yang sangat penting bagi penguatan karakter bangsa dan juga penguatan jati diri. Salah satunya adalah wayang wong ini perlu jangan sampai punah, karena ini punah tentunya kita akan kehilangan sesuatu yang menjadi aset bangsa dan sudah berumur ratusan tahun. Ini sangat disayangkan, saya kira begitu. Tinggi, matur nuwun Kanjeng. Jadi para pemirsa, memang untuk mendekatkan diri kepada para pemilik modal itu pada dasarnya memang tidak mudah. Karena kadang-kadang pemilik modal itu selalu menanyakan, nek aku bantu kowe untuk melestarikan wayang orang, hasil untuk saya apa? Nah, ini persoalan jati diri para pemirsa. Mudah-mudahan di dalam event seperti ini saya sangat salut dan bangga sekali dengan Dhamma TV yang masih mau nguri-nguri budaya khususnya seni tradisional dengan cara mengundang seperti ini. Bahkan hebat sekali Dhamma TV itu sampai bisa mengundang Kanjeng Pangeran
Sulistyo Tirtakusuma kersa rawuh wonten Malang. Matur nuwun sanget Kanjeng. Ya, jadi gini Pak Yudo, segala sesuatu yang berhubungan dengan pelestarian seni tradisional itu membuat saya menjadi ringan tangan dan ringan kaki untuk melangkah, untuk ikut cawe-cawe dalam kaitannya dengan pelestarian dari seni tradisi itu. Jadi memang ini menjadi tugas kami dan saya terima kasih sekali didatangkan oleh Dhamma TV ke sini ini. Karena inilah kesempatan kita bisa menyosialisasikan paling tidak bahwa wayang wong penting untuk masyarakat. Inggih, matur nuwun sanget Kanjeng. Para pemirsa sekalian, rasanya kita tidak ragu-ragu lagi lah dengan kehadiran beliau Kanjeng Pangeran Sulistyo sebagai Direktur Seni Pertunjukan ini banyak memberikan petunjuk bagaimana masyarakat untuk mau bergabung kembali, untuk mau memperhatikan seni tradisi seperti yang dilaksanakan oleh Dhamma TV. Namun demikian, saudara, masih banyak akan kami jelaskan sebenarnya wayang orang itu sendiri apa. Untuk ini kira-kira Ki Ismuri mau katuran wayang orang itu sebetulnya apa toh Mas? Jadi Ringgit yang menika estunipun mengandung makna filosofi yang Filosofi. Jadi kalau kita dari mulai penggenerasian SD, SMP, SMA menika menggeluti tentang seni budaya wayang uwong, estunipun di dalamnya terkandung beberapa pelajaran tentang budi pekerti. Budi pekerti, budi pekerti. Dados ngaten nggih Ki Ismuri nggih. Berarti para pemirsa, rasanya ini baru disebut lagi oleh tokoh wayang orang Ki Ismuri tentang budi pekerti. Sejatosipun para pamirsa, kalau kita sering mengatakan budi pekerti, namun rasanya kita tidak tahu, tidak mengerti apa kaitannya budi pekerti dengan wayang orang. Untuk ini, Mbok Bilih, boten lepat menika Kanjeng Pangeran ingkang paring pedal sabda nggih. Guys. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa wayang orang di Jawa ini selalu merujuk atau mengangkat cerita-cerita yang bersumber dari kitab Mahabharata dan Ramayana. Meskipun dua kitab tersebut adalah karya dari India, namun demikian oleh Eyang Yasadipura pertama yang mengalih wujudkan dari bahasa Sanskerta menjadi bahasa Jawa, itu merupakan sebuah karya yang sudah dimasuki unsur-unsur kejawaan. Unsur-unsur kejawaan. Sehingga tidak terasa bahwa cerita Mahabharata dan Ramayana ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan sehari-hari orang Jawa. Dengan demikian, bagaimana kata wayang adalah wewayangan yang ngawrit. Sehingga di situ kita bisa melihat refleksi dari kehidupan kita sehari-hari. Tentunya di situ ada nilai-nilai luhur dan juga tidak lepas juga nilai-nilai yang tidak baik itu nampak dengan jelas di dalam pergelaran wayang wong itu. Dengan demikian, bagi siapapun yang menonton pergelaran wayang tersebut bisa memilah dan memilih. Kira-kira di dalam kehidupannya itu kita bisa melihat ini loh yang baik, ini loh yang buruk, dan inilah yang abu-abu. Nah, abu-abu inilah sebetulnya yang paling susah di dalam kita melaksanakan kehidupan sehari-hari. Namun, di dalam waktu 8 jam atau bisa dipadatkan dalam 4 jam, itu kita pasti bisa melihat bahwa sing salah bakal seleh. Nah, ini semua kan sesuatu yang setelah kita nonton begitu pulang, kita membawa sesuatu yang bisa membuat kita cerah kembali, sehingga esok paginya dalam kita melaksanakan kehidupan sehari-hari masih terinspirasi dengan cerita yang telah kita tonton, misalnya Semalam Suntuk Tadi Malam Itu, misalnya begitu. Matur nuwun Kanjeng, matur nuwun. Para pemirsa, rasanya semakin enak didengar cerita-cerita tentang wayang orang ini. Namun demikian, jangan kemana-mana. Tunggu yang satu ini.